Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asna, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Kali ini kita akan coba lihat dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan bagi dua secara umum. Yang pertama, kita lihat bagaimana fungsi pesan, insight, atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan memang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan. Yang kedua, kita lihat bagaimana dengan jaringannya. Jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga. Nanti akan kita kenali satu persatu. Saya cuma berharap inilah mata kuliah yang sederhana, simple, lebih gampang untuk dipahami. Dianalogika, dianalisis, karena bicara soal komunikasi, bicara soal kehidupan. Artinya, menginvestasikan dalam organisasi apa yang saudara lakukan hari ini, dimanapun Anda berada. Apakah di keluarga, apakah berada di tim atau kelompok kerja mahasiswa, atau dengan teman-teman saudara yang kita kalkulasi nanti yang akan terlihat analogis, akan mirip, akan lebih gampang untuk kita pahami bersama. Dan sekarang kita coba lihat yang pertama. Bagaimana sebenarnya atau apa fungsi dari pesan, informasi atau message? Karena komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada komunikannya. Siapa komunikator dan siapa komunikannya? Apa isi pesannya? Nah, dari sekarang proses yang kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam sebuah organisasi. Karena pesan tidak hanya sekedar ide, informasi, karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi, ini akan bisa bicara soal tugas, kewajiban, SOP, dan segala sesuatu yang formal yang indikasinya adalah tugas dan pekerjaan sebagai salah satu dari STM yang ada di lembaga perusahaan tersebut. Kita akan lihat lebih jauh setiap pesan atau informasi yang bersirulan atau yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Pasti ada tujuan dan alasan tertentu mengapa pesan atau informasi dikirimkan pada perusahaan. Pasti ada tujuan dan alasan tertentu mengapa pesan atau informasi dikirimkan kemudian diterima oleh orang atau bagian-bagian tertentu yang ada di lembaga tersebut. Nah, fungsi utama dari pesan organisasi kita kalkulasi dari berbagai sumber pakar komunikasi yang ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk buku-buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada empat fungsi dikelompokkan dan fungsi utama fungsi pesan komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama menurut pendapat Kahn dan Kate. Ada empat fungsi yang utama antara lain. Yang pertama, fungsi pesan yang terkait dengan produksi. Dua, fungsi pesan yang terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi pesan yang terkait dengan penerimaan. Yang keempat, fungsi pesan yang terkait dengan pengelolaan organisasi. Kedua, menurut pendapat Reddy, dan kita akan coba membandingkan pendapat mengenai fungsi pesan atau message yang ada di sebuah organisasi. Pendapat Reddy mengenai fungsi
fungsi pesan komunikasi dalam organisasi ada 3 alasan, yaitu yang pertama, pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang, perbagian atau organisasi. Yang kedua, pemeliharaan. Yang ketiga, kemanusiaan. Bagaimana dengan Tejer? Menurut Tejer ada 5 fungsi, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi. Jadi ini umum sekali bahwa informasi, message atau pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun adalah untuk informasi. Jadi pesan itu adalah untuk menyebarkan informasi. 2. Informasi yang disampaikan tujuannya adalah membujuk seseorang, satu lembaga membujuk untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. 3. Garis perintah, bahwa pesan, message yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima, mengintegrasi organisasi. Organisasi yang terdiri dari bagian perbagian, integrasi seluruh menjadi satu kesatuan. Dan biasanya pendapat Tejer ini sangat umum dan bisa digunakan oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat pesan dalam setiap organisasi dalam kondisi apapun. Satu pendapat untuk pembanding bagaimana fungsi pesan yang dikirim melalui sebuah lembaga organisasi. Ini diambil dari pendapat Crandall, menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim sengaja ataupun tidak sengaja dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, pekerjaan, pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai aturan-aturan yang ada dan yang dilakukan dalam proses komunikasi. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui dapat dilakukan, artinya informasi-informasi yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, integrasi sama halnya dengan yang disampaikan Tejer, bahwa yang organisasi adalah bagian-bagian yang pisah, artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing. Akan tetapi dalam organisasi, satu kesatuan tidak akan mungkin secara parsial akan bekerja sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi bagaimana mengintegrasi semuanya dengan fungsi informasi tadi. Dan yang terakhir, memberikan informasi sekaligus menginstruksi. Bahwa bagaimana instruksi dan informatif dalam sebuah lembaga atau organisasi tanpa pesan, karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi, semua orang sebagai instruksi juga. Jadi secara umum yang diambil oleh Brandon ini bahwa fungsi yang keempat dimaksud untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari sekian puluhan pendapat, tapi saya melihat garis merahnya hampir bisa dilihat sama. Makanya dari 4 yang memiliki sedikit perbedaan. Nah, dari macam-macam pendapat itu ada kecenderungan dari tujuan dan fungsi walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Nah, 4 fungsi dari pendapat itu yang kita coba lihat secara umum. Yang pertama yaitu pesan yang pertama kita lihat pesan tugas maksudnya. Pesan tugas maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Pesan tugas apa, yang melakukan siapa, dan seberapa lama. Nah, ini fungsi pesannya, sehingga setiap orang memiliki jobnya sendiri-sendiri.
punya SOP masing-masing tanpa harus bertanya kembali karena informasinya sudah sangat jelas. Pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output lembaga tersebut. Jadi, kejelasan informasi, pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Jadi, pesan ini sangat penting dalam organisasi sebab organisasi akan selalu terkait dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Kata pemeliharaan berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan main dalam organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, hidup abadi dalam jangka waktu yang panjang. Pesan pemeliharaan berhubungan dengan pencapaian output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang tersebut diharapkan untuk menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi di antara manusia-manusia atau SDM yang ada di sebuah lembaga. Maksudnya memelihara pesan itu terpelihara hubungannya itu sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas dengan bagian pembagian sesuai dengan job bisnis diri sendiri karena sudah ada aturan main dan semua hal yang disiapkan didesain sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga, perusahaan, kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi. Pesan atau informasi yang sudah sesuai dengan jobnya masing-masing dan akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama karena semua arus pesannya sangat baik, jelas, clear, dan terilustrasi dengan sangat baik dan semua orang akan melakukan pekerjaan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada dengan pesan yang sudah berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga, fungsi kaitannya dengan kemanusiaan. Karena yang mengerjakannya adalah manusia dan minus manisnya di dalamnya artinya fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Artinya gini, yang membuat sebuah lembaga hidup, bertahan dan menjadi stabil itu adalah kinerja diri orang-orang manusia-manusia yang ada di dalamnya. Fungsi yang selanjutnya pesan pembaharuan, menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. Artinya gini, kalau memang suatu kondisi ada yang akan dirubah, kebijakan baru mustahil akan bisa sampai kepada semua orang, semua bagian yang ada di lembaga tanpa melalui pengiriman signal atau pesan verbal atau non-verbal, tertulis maupun tidak tertulis. Jadi melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat sesuatu organisasi dari pesan itu adalah fungsi pembaharuan. Sekarang kita coba masuk bagian yang kedua, jaringan komunikasi formal. Jadi dalam organisasi atau lembaga, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah ke atas atau horizontal. Jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi jaringan formal dan informal. Nah, sekarang kita lihat dari jaringan formalnya. Di dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal dan juga tidak berarti bahwa ketika kita tidak bahas pada pertemuan ini jaringan informal tidak penting. Malah kadang-kadang jaringan komunikasi informal malah kadang-kadang jaringan informal menjadi jaringan yang lebih penting dibandingkan formal. Juga begitu sebaliknya dan juga begitu sebaliknya
dari kebutuhan sekarang kita lihat dan juga begitu sebaliknya dari kebutuhan sekarang yang kita lihat. Pada topiknya berkaitan dengan jaringan formal atau formal. Bagaimana salurannya ditentukan pada akhirnya dalam konsep formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi oleh siapapun yang ada di organisasi. Kalau informal tentunya tidak direncanakan dan kelak mengikuti struktur organisasi. Nah, sekarang karena ini adalah jaringan yang formal, karena organisasi terkait dengan pekerjaan, kita mengangkatnya ke bagian terlebih dahulu. Jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari ada bottom up, atas ke bawah, selevel atau horizontal, atau pesan arusnya diagonal. Pada konteks ini, dan 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis dalam komunikasi struktur organisasi formal. Yang pertama, kita coba lihat. Secara umum, kita menyebutnya dual communication atau komunikasi kepada bawahan, berarti dari atas ke bawah, berarti dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi yang ke bawah ini menunjukkan arus pesan dari pimpinan kepada arus pesan dari pimpinan kepada karyawan pada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan, berbagai informasi yang berkenaan dan dengan tugas-tugas atau perintah yang lebih berkoordinasikan ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan kita tadi. Pendapat Lawes untuk menyampaikan suatu tujuan, maksud untuk merubah sikap, membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi agar menyesuaikan dengan perubahan itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah atau dual communication. Jadi banyak hal ini termasuk dalam kategori pesan pemeliharaan. Untuk dual communication ini ada beberapa tipe. Secara umum komunikasi ini diklasifikasikan menjadi 5, yaitu instruksi tugas, namanya instruksi baris atas ke bawah, garis perintah, artinya perintah yang disampaikan kepada bawahan, apa sebenarnya yang mereka harapkan dan bagaimana mereka seharusnya lakukan, disampaikan melalui perintah. Instruksi tugas yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungin dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman minimal, karena biasanya instruksinya cepat. Nah, yang kedua, rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Yang ketiga, ideologi. Ideologi berupa pesan ideologi bahwa pesan ini mengenai ideologi adalah perluasan dari pesan rasional. Pesan ideologi ini mencari sokongan atau antusias dari anggota organisasi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, informasi. Informasi pesan dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek
praktek organisasi terkait dengan aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan rata yang tidak berhubungan dengan instruksi aturan rasional. Dan yang selanjutnya, balikan adalah pesan informasi yang isinya adalah informasi ketepatan individu, setiap orang dan SDM di lembaga atau perusahaan tersebut melakukan pekerjaannya, dan ini bentuk komunikasi dua arah. Walaupun itu bentuk instruksi ke bawah, tetapi indikasi implisit untuk secara non-verbal dilakukan. Efeknya dari balikan adalah setiap individu melakukan sesuai dengan perintah, dan yang mesti diingat adalah semua bentuk komunikasi the word communication dipengaruhi oleh struktur dalam hierarki oleh struktur hierarki dalam organisasi. Jadi pesan ini berkembang sesuai dengan arus garis pesan ini berkembang sesuai dengan arus garis struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Yang kedua adalah upward communication, atau dari dari kita yang di bawah kepada pimpinan, atau disebut dengan arus vertikal. Tapi secara pembagian komunikasi harus mengenal kata istilah upward komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan karyawan kepada atasan, atau tingkatan level yang lebih rendah kepada tempat yang lebih tinggi, sesuai dengan struktur hierarki dalam organisasi. Tujuan dari komunikasi upward communication ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, perintah, SOP, kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan pengambilan kebijakan dalam memberikan saran, pertanyaan, tanggapan, dan masukan. Menurut Goldberg, fungsi komunikasi ke atas adalah balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan, dan dapat memberikan stimulus kepada semua orang yang menjadi bawahan. Apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas? Kebanyakan hasil penelitian mengenai komunikasi ke atas ini mengarahkan supervisor dan pimpinan haruslah mendapat informasi dari bawahannya, karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, harapan, dan dari bawah. Yang diharapkan dari supervisor atau pimpinan harus mendapatkan informasi dari bawahan melalui komunikasi ini. Yang pertama, hal yang harus dilakukan oleh bawahan yaitu menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Harus mendapatkan informasi dari bawahan melalui komunikasi ini, karena hal yang pertama yaitu apa hal yang harus dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide-ide. Dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang memang harus dipedomani oleh pimpinan. Menurut Plenty atau Max Weber, yang menyatakan 7 prinsip komunikasi di atas itu. Yang pertama, bahwa program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik, didesain sedemikian rupa, tidak bisa begitu saja secara informal. Karena kalau secara informal, masuknya kritikan kadang-kadang tidak membangun. Yang kedua, bahwa program komunikasi ke atas harus berlangsung terus-menerus. Memang harus ada media untuk terus meminta pendapat, saran, masukan apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan, perasaan mereka terhadap
kepuasan termasuk organisasi saat ini secara keseluruhan. Yang ketiga, menggunakan saluran yang disediakan oleh lembaga, perusahaan, organisasi. Yang keempat, dengan menekankan kesensitifan penerimaan dan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Dan yang kelima, prinsip dari dari prinsip-prinsip tersebut yaitu memerlukan pendengar yang objektif ketika ingin meminta masukan dan saran, didengarkan, ada umpan balik, jangan hanya diterima saja tanpa memberikan respon atau ada indikasi bagi karyawan menyampaikan itu seakan-akan apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan, sehingga apa yang ingin mereka tanyakan tidak diindahkan, sehingga mereka hanya diam dan berdiam. Dan yang keenam, memerlukan pengambilan tindakan, merespon terhadap masalah yang jadi memang ada tindakan secara jelas. Yang ketujuh dan yang terakhir, menggunakan berbagai macam media dan metode untuk menunjukkan kemajuan arus informasi. Jadi sarananya sudah tersedia dan karyawan tinggal menyampaikan, memberikan dan menjadi data fakta yang empirik. Yang ketiga, dari arus yang pembahasan harus yang ketiga yaitu arus horizontal communication, berarti satu level di antara orang-orang yang tingkatannya otoritasnya dalam organisasi itu sama, dan nanti akan diagonalnya namanya ketika kepala bagian akan berkomunikasi langsung dengan karyawan B. Nah, dasar ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas kita, tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, sampai disinilah pembahasan kita mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Saya Nur Asna. Kalau ada salah dan jagalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.